Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Wahyudi dari Universitas Ulama Tirtayasa dengan jurusan Ilmu Perikanan. NIM saya itu 443230107. Jadi di sini saya ingin menyelesaikan tugas praktikum ya dari rekayasa aquacultur dengan temanya itu rekayasa kualitas air. Nah, mengapa sih kita harus perlu merekayasa kualitas air? Karena menurut saya itu kualitas air itu salah satu teknik budidaya yang sangat penting dan sangat diperhatikan karena air ini salah satu habitat daripada ikan dan tempat tinggalnya ya. Ketika tempat tinggal si ikannya ini nyaman, maka pertumbuhan dan bobot itu akan maksimal. Nah, terus kenapa juga perlu direkayasa? Karena ketika air itu tidak direkayasa, banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam proses budidaya. Contohnya seperti kematian massal dan penyakit-penyakit yang ada pada ikan. Nah, ketika kematian massal dan penyakit-penyakit pada ikan terserang ya pada kolam-kolam budidaya kita, itu sangat merugikan pada offset atau pencapaian kita. Nah, untuk mencegah terjadinya kematian massal ataupun penyakit-penyakit yang merugikan, kita perlu merekayasa kualitas airnya. Nah, untuk biasanya alat yang bahan yang digunakan di sini, karena saya topiknya itu kolam tanah, di sini ada alat untuk ngecek pada teratur suspensinya. Di sini ada waring supaya suhu pada kolam tanah itu cenderung stabil. Dan di sini ada bakteri E4 untuk memecah senyawa-senyawa organik dari feses atau sisa pakan, sehingga senyawa-senyawa itu tidak bersifat toksik. Lalu di sini ada termometer untuk mengecek kualitas suhunya pada air. Dan di sini ada garam krosok untuk membunuh bakteri-bakteri patogen supaya biasanya pembudidaya itu menggunakan garam krosok ini supaya mencegah bakteri, dan bisa juga ini itu garam krosok ini menetralkan pH. Jadi ketika hujan itu turun sehingga pH-nya itu cenderung basah ya. Nah, garam krosok ini tuh ditaburkan kepada kolam-kolam, dan ini tuh pH-nya untuk mengecek. Nah, selain garam krosok, ketiga bahan ini sebenarnya bisa untuk menetralkan pH: daun ketapang, probiotik E4 dan garam krosok. Nah, tidak hanya bahan-bahan yang tadi, kita juga perlu memperhatikan strukturnya, itu seperti filtrasi. Jadi filtrasi ini ketika air masuk dari kali atau dari sungai-sungai, kita perlu sekali filtrasi. Nah, filtrasi ini tidak hanya kotak-kotak ini, tapi juga di sini perlu yang inlet dari airnya itu kita perlu saringan kecil supaya sampah-sampah ataupun ikan-ikan predator, ikan-ikan yang besar itu tidak masuk ke dalam sini. Jadi kita perlu saringan juga di dalam inletnya. Nah, ketika air masuk ke dalam filtrasi, kita cek nih apakah air ini cocok untuk ikan atau tidak. Ketika kita rasa cocok, boleh langsung kita masuk ke dalam bak budidaya. Nah, dalam filtrasi ini kita juga perlu mentreatment air-air ini dengan menggunakan bahan-bahan yang tadi seperti probiotik, garam krosok, dan lain-lainnya. Nah, ketika airnya ini masuk dan kita cek nih secara fisika, parameter fisika, kimia maupun biologis, air tersebut masuk dalam kategori baik, baru kita buka inlet dari bak filtrasi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.